Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Udah masuk hari keberapa ini ya? Iya. Masuk hari kesekian selalu ada progres. Progresnya kita harus tetap berpikir positif. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang seorang pengemudi ojek online yang mungkin tertekan dengan masalah ekonomi, lalu kemudian menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Padahal alasannya sangat sepele kan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang iman. Ya. Di antara rukun iman adalah beriman, yakin, percaya kepada Al-Quran. Karena itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Dari situ kita masuk ke dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menggugah motivasi kita untuk tetap survive dalam apapun keadaannya. Dan Allah sudah menjaminkan itu semua. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada putus asa, karena begitu ada putus asa masuk setan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita maka membahasnya dari apa? Pertama, setiap orang sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah diatur rizkinya, tugas kita adalah bersyukur dan berikhtiar. Ya. Bukan kemudian menuhankan ikhtiar itu. Enggak. Ikhtiar dijadikan sebuah sarana saja, tapi yang terpenting adalah imannya. Yakin bahwa Allah bakalan ngasih rizki. Kalau kemudian dalam proses kita bermuamalah, dalam proses kita berkeyakinan, kita kurang mengesahkan tauhidnya kepada Allah, kepada kitabullah, maka memperbanyak istighfar. Salah satunya yang dikisahkan dari surat Nuh, ya. Surat ke-71 ayat 9 sampai dengan 12, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kemudian dia bilang, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, ya kan. Aku berkata kepada umatku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Jadi kondisi yang seperti ini kan kondisi yang kita tidak juga menginginkannya kan. Force major lah. Tapi harus kita jalani kondisi ini. Kondisi sulit misalnya. Kondisi terdesak misalnya. Maka caranya apa? Ya boleh jadi kita harus sadar diri salah kita. Makanya kita disuruh beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di ayat ke-10 apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lalu kemudian Allah bilang, Allah niscaya akan menurunkan hujan yang lebat dan langit dari langit untukmu. Tanda hujan itu tanda rizki. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Lalu kemudian Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Jadi dari istighfar itu Allah akan pertama ampuni kita. Karena yang utama ampunan. Kali aja kita ada salah. Kali aja kita selama dikasih jalan yang mudah kurang bersyukur. Kali aja kita kurang mengindahkan perintah Allah untuk zakat, sedekah dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah kasih kesempatan seperti ini. Allah kasih kondisi yang seperti ini, lalu kita mulai bertanya, Ainallah, di mana Allah? Padahal kemarin di saat dikasih mudah, Allah tinggal nanya, Aina ente? Kamu di mana saat sholat? Kamu di mana saat baca Quran? Kamu di mana? Nah, kamu mendahulukan aku apa tidak? Maka saatnya kita untuk faqultu astaghfiru rabbakum. Yakin setelah kita beristighfar Allah mengampuni, Allah akan turunkan hujan. Artinya apa? Boleh jadi istighfar kita itu menjadi nilai keberkahan untuk banyak orang.
Ya, wa yumditkum bi amwali wa banina. Lalu kemudian Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Harta ya berarti apa? Sisi ekonomi. Allah kasih rizki, Allah kasih rupiah, Allah kasih orderan, Allah kasih buyer, Allah kasih statement, Allah kasih deal project. Lantaran kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga kita pakai Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Teman-teman bisa searching melalui internet. Kenapa? Buktinya di saat seperti ini banyak juga yang mendulang rizki. Karena apa? Karena dia tidak panik, tetap berjualan melalui media sosial, tetap menawarkan dagangan melalui channel-channel yang bisa tanpa harus keluar rumah. Allah pasti akan kasih jalan. Ya, kenapa? Di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Semoga Allah berkenan dan kawan-kawan tetap optimis. Rezeki pasti Allah yang mudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.